Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmayang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Alkitab berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu contoh yang luar biasa yang Alkitab berikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kebanyakan kita di hari-hari sekarang ini, kebanyakan kita mungkin agak lebih cuek ataupun tidak peduli dengan satu sama lain. Tapi kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 3 dengan jelas bagaimana Tuhan menggambarkan kasih. Bagaimana Tuhan memulai dengan kasih dan Tuhan mengajarkan kasih tersebut atas kehidupan orang-orang percaya. Tuhan dengan contoh yang luar biasa, Dia berkata bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu adalah bukti kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus rela dianiaya untuk saudara dan saya. Bahkan Dia rela mati untuk mengorbankan nyawanya supaya saudara dan saya mengalami kehidupan. Dosa-dosa kita ditanggung di atas kayu salib supaya saudara dan saya tidak berdosa lagi, tidak terputus hubungan dengan Tuhan Allah lagi. Tapi Yesus dengan penuh kasih, Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela dianiaya, Dia rela direndahkan sedemikian rupa hanya demi saudara dan saya. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi di dalam zaman modernisasi yang luar biasa, di mana orang lebih kepada egosentris, memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain, bahkan hanya berpikir bagaimana aku dan akunya. Dengan tegas Alkitab berkata, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Di ayat 17 dengan jelas dikasih contoh yang luar biasa. Barang siapa mempunyai harta duniawi, baik-baik perhatikan Bapak Ibu, kalau kita mempunyai harta duniawi apa? Banyak. Saudara memiliki kekayaan, saudara memiliki keuangan, kemampuan dan lain-lain. Tapi saudara tidak membantu kekurangan dari saudaramu, engkau menutup hatimu dari kasih Tuhan. Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin kasih itu ada di dalam hati kita? Kita mempunyai kemampuan untuk menolong seseorang, tapi kita tidak mau menolong. Kita punya kemampuan untuk memberi bantuan kepada orang, tapi kita nggak mau membantu orang itu. Alkitab dengan tegas berkata bahwa hidupmu nggak punya kasih. Jangan berbicara kasih kalau engkau sendiri tidak pernah memberikan kasih itu. Dengan jelas Alkitab berkata, kalau kita mempunyai kemampuan dalam hal bisa menolong orang atau harta duniawi, tapi kita nggak melakukan, Alkitab dengan jelas berkata, kita tidak memiliki kasih. Dan Alkitab dengan tegas mengingatkan kita, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu yang harus perhatikan. Kasih itu harus diwujudkan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran maksudnya apa? Kalau orang itu memang layak untuk kita tolong, kalau orang itu memang layak untuk kita bantu, saudara harus bantu. Tapi kalau orang itu kerjanya hanya menipu kita, atau orang itu hanya berbuat untuk hal yang tidak baik, saudara harus perhatikan, membantu dalam hal kebenaran juga, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi perbuatan kita menolong orang itu, tapi juga harus dalam kebenaran. Mari kita perhatikan hari-hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya perkataan aku mengasihimu, tapi kita tidak ada action untuk menolong orang. Jangan hanya kita pandai berbicara tentang kasih, tapi tingkah laku perbuatan kita tidak mencerminkan kasih tersebut. Mari saya percaya,
Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menegur setiap kita, dan kita belajar untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita minta supaya hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami juga boleh memberikan kasih bagi banyak orang. Ampuni keegoisan kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus mengurapi dan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh mengasihi orang, bukan dengan perkataan lidah kami, tapi dengan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.